Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar. Perkenalkan, nama saya Dr. Farah Pangestu Heruman, SSMPD, peserta PKDP UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2026. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam mata pelajaran kurikulum dan pembelajaran, yaitu landasan kurikulum. Mengapa materi ini penting? Karena sebelum seorang guru menyusun pembelajaran, membuat modul ajar, ataupun memilih metode mengajar, ia harus memahami terlebih dahulu mengapa kurikulum tersebut disusun seperti sekarang. Dengan memahami landasan kurikulum, kita tidak hanya mengetahui apa yang harus dikerjakan, tetapi juga memahami mengapa kurikulum tersebut dirancang sedemikian rupa. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak Anda berpikir sejenak. Pernahkah kalian bertanya, mengapa Indonesia sering berganti kurikulum ya? Mulai dari kurikulum 1974, 1968, 1975, 1985, ada KBK, KTSP, Kurtilas, hingga sampai sekarang yaitu kurikulum Merdeka. Apakah pergantian tersebut hanya karena pergantian menteri? Atau memang ada dasar ilmiah yang melantar belakanginya? Nah, melalui materi ini, kita akan menemukan jawabannya. Oleh karenanya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk menjelaskan pengertian landasan kurikulum, mengidentifikasi jenis landasan kurikulum, menganalisis penerapan landasan kurikulum pada kurikulum merdeka. Mari kita mulai dari pengertiannya. Landasan kurikulum merupakan dasar pijakan dalam menyusun sebuah kurikulum. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan kita akan membangun sebuah rumah. Rumah yang kokoh tentu membutuhkan fondasi yang kuat. Jika pondasinya rapuh, maka rumah akan mudah rusak. Begitu pula dengan kurikulum. Kurikulum adalah rumahnya, sedangkan landasan kurikulum adalah fondasinya. Semakin kuat fondasi tersebut, maka semakin baik pula kualitas kurikulum yang dihasilkan. Beberapa ahli juga menegaskan hal ini. Ralph Taylor menyatakan bahwa penyusunan kurikulum harus memperhatikan tujuan pendidikan, pengalaman belajar, organisasi pengalaman belajar, dan evaluasi. Di samping itu, Olivia juga menjelaskan bahwa kurikulum harus dibangun berdasarkan filosofi, psikologi, serta kondisi sosial masyarakat. Artinya, kurikulum tidak disusun secara asal-asalan, tetapi berdasarkan berbagai kajian ilmiah. Sekarang kita masuk ke landasan yang pertama, yaitu landasan filosofi. Landasan filosofis berkaitan dengan pandangan hidup, nilai, dan keyakinan yang menjadi arah pendidikan. Ada beberapa aliran filsafat yang mempengaruhi kurikulum. Yang pertama adalah perennialisme. Aliran ini menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan kebenaran yang bersifat universal. Yang kedua, ada esensialisme. Fokusnya adalah penguasaan pengetahuan dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, ada juga yang namanya progresivisme yang dikembangkan oleh John Dewey. Menurut aliran ini, belajar harus aktif, berpusat pada peserta didik, serta berdasarkan pengalaman yang nyata. Sedangkan rekonstruktivisme memandang pendidikan sebagai sarana memperbaiki kehidupan masyarakat. Lalu, bagaimana penerapannya di madrasah ibtidaiyah? Misalnya ketika guru mengajarkan akhlak melalui pembiasaan, kemudian mengajak siswanya untuk berdiskusi, melakukan praktek, dan belajar melalui pengalaman langsung, ini merupakan termasuk landasan filosofis dalam pendidikan. Karena pendidikan tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tapi juga membentuk sebuah karakter. Selanjutnya adalah landasan psikologis. Landasan ini menjawab pertanyaan, bagaimana sebenarnya anak belajar? John Piaget menjelaskan bahwa siswa di MI atau di SD berada pada tahapan operasional konkret. Artinya, mereka lebih mudah memahami sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, atau dialami secara langsung. Karena itu, guru sebaiknya menggunakan benda nyata, gambar, media pembelajaran, atau kegiatan praktik. Selanjutnya, ada teori Vygotsky mengenai ZPD, zona perkembangan proksimal. Menurut beliau,
Kemampuan anak akan berkembang lebih optimal apabila memperoleh bantuan dari guru ataupun teman yang lebih mampu. Kemudian yang selanjutnya adalah teori behavioris dari Skinner yang menjelaskan bahwa belajar dipengaruhi oleh stimulus dan juga respons serta adanya penguatan. Misalnya, guru memberikan apresiasi kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas. Kesimpulannya, pembelajaran di MI tidak cukup hanya menggunakan metode ceramah. Guru perlu menghadirkan pengalaman belajar yang konkret, aktif, dan juga menyenangkan. Berikutnya adalah landasan psikologis. Kurikulum tidak boleh terlepas dari kehidupan masyarakat. Apa yang dipelajari siswa harus relevan dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Misalnya, apabila sekolah berada di daerah pertanian, maka pembelajaran dapat dikaitkan dengan kehidupan petani. Jika berada di daerah pesisir, pembelajaran dapat memanfaatkan potensi laut. Dengan demikian, siswa merasa bahwa apa yang dipelajari benar-benar dekat dengan kehidupan mereka. Selain itu, kurikulum juga harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini kita hidup pada era digital. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Peserta didik dapat belajar melalui video, aplikasi interaktif, maupun berbagai platform digital. Oleh karena itu, kurikulum merdeka mendorong penggunaan teknologi sebagai bagian dari proses belajar. Selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan ini berkaitan dengan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa regulasi penting. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, berbagai kebijakan yang mengatur pelaksanaan kurikulum merdeka. Mengapa dasar hukum ini penting? Karena kurikulum yang diterapkan di sekolah harus memiliki legitimasi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, seluruh proses pendidikan berjalan secara terarah dan memiliki kepastian hukum. Sampai di sini, kita sudah mengenal 5 landasan kurikulum. Namun perlu dipahami bahwa kelima landasan tersebut tidak berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan. Landasan filosofi memberikan arahan, landasan psikologi membantu memahami karakteristik peserta didik, landasan sosiologi memastikan kurikulum relevan dengan masyarakat, landasan iptek membantu kurikulum tetap mengikuti perkembangan zaman, sedangkan landasan yuridis memberikan dasar hukum. Jika salah satu landasan diabaikan, maka kualitas kurikulum akan berkurang. Karena itu, kurikulum yang baik merupakan hasil integrasi seluruh landasan tersebut. Mari kita lihat contoh sederhananya. Misalnya, guru mengajarkan tema lingkungan bersih. Dari sisi filosofis, guru menanamkan nilai bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman. Dari segi psikologis, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan, tapi juga diajak membersihkan lingkungan sekolah. Dari sisi sosiologis, materi disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Kemudian dari sisi iptek, guru menggunakan video edukasi atau media digital untuk pembelajaran lebih menarik. Terakhir, seluruh kegiatan tersebut tetap mengacu pada ketentuan kurikulum merdeka. Inilah contoh bagaimana semua landasan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi ini, silahkan mengerjakan evaluasi yang telah disediakan pada tautan yang terdapat pada layar, kerjakan secara mandiri, dan usahakan menjawab berdasarkan pemahaman, bukan sekedar menghafal materi. Baik, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan. Pertama, landasan kurikulum merupakan fondasi dalam penyusunan kurikulum sehingga kurikulum tidak dibuat secara sembarang. Kedua, terdapat 5 landasan utama yaitu filosofis, psikologis, sosiologis, iptek, dan yuridis. Yang ketiga, seluruh landasan tersebut harus saling melengkapi agar menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Dan yang terakhir, sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah, kita perlu memahami landasan kurikulum agar mampu merancang pembelajaran yang bermakna sesuai dengan perkembangan peserta didik, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan perkembangan zaman.
Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya ingin mengajak Anda melakukan refleksi sederhana. Silahkan pikirkan dan tuliskan satu hal baru yang Anda pelajari hari ini, kemudian renungkan bagaimana pengetahuan tersebut dapat Anda terapkan ketika kelak Anda menjadi guru madrasah ibtidaiyah. Karena guru yang baik bukan hanya menguasai materi, tapi juga memahami alasan mengapa materi tersebut diajarkan dengan cara tertentu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga materi mengenai landasan kurikulum dapat menambah wawasan dan menjadi bekal dalam memahami berbagai kebijakan kurikulum di Indonesia. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.